Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi anak-anak kelas 6 yang Bapak sayangi. Sebelum kita memulai belajar hari ini, ada baiknya kita berdoa untuk Indonesia dan bumi kita agar segera kembali sehat. Dan untuk kita semua, semoga selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Baik anak-anak, hari ini adalah hari pertama untuk kelas 6 belajar teknologi informasi dan komunikasi ya di semester 1 ini, di tahun ajaran baru ini. Dan Bapak mengucapkan selamat bagi kalian yang sekarang sudah menginjak kelas 6 ya. Sudah menginjak kelas 6 dan bentar lagi kalian akan lulus. Semoga bekal dan ilmu yang Bapak berikan tahun ini berguna buat kalian di jenjang selanjutnya. Oke, untuk hari ini kita akan belajar tentang program pengolah angka ya. Untuk semester ini kita akan belajar program pengolah angka. Dan untuk hari ini, karena hari pertama, jadi kita pengenalan dulu program pengolah angka yang sebenarnya ini sudah pernah kita bahas di tahun sebelumnya ya. Waktu kalian masih di kelas 5, kita sudah pernah bahas dan menyinggung tentang program pengolah angka ini, yaitu Microsoft Excel. Oke, jadi sekarang Bapak akan mengulangi lagi. Untuk topik utama hari ini adalah pengertian program pengolah angka, dan yang kedua adalah fungsi program pengolah angka, dan yang terakhir adalah mengenal program Microsoft Excel. Oke, pengertian dari program pengolah angka adalah program pengolah angka merupakan sebuah aplikasi yang dibuat guna untuk membantu pengolahan dokumen berbasis angka yang berupa grafik, tabel, pivot, dan lain-lain. Ya, masih banyak komponen-komponen di program pengolah angka ini ya, yang banyak juga manfaatnya yang nanti akan kita bahas. Dan untuk program pengolah angka ini sendiri memiliki banyak tipe, banyak model, dan kita nanti akan fokus untuk belajar Microsoft Excel. Next, apa saja fungsi program pengolah angka? Terus siapa saja yang membutuhkan program ini gitu ya. Fungsi dari program pengolah angka yang pertama adalah membuat grafik, di mana kita sebelumnya juga sudah pernah membuat grafik yang berguna untuk menampilkan sebuah data agar terlihat rapi dan mudah dibaca pergerakannya. Grafik seringkali digunakan untuk menampilkan hasil perhitungan yang naik turun guna untuk perbandingan. Jadi misal nanti kita membuat sebuah contoh untuk grafik perbandingan antara siswa dan siswi kelas 6 gitu ya. Ada berapa jumlah siswinya, ada berapa jumlah siswanya, seperti itu. Dan next, untuk fungsi yang lain adalah membuat tabel. Kita tahu membuat tabel itu fungsinya sangat penting ya di pelaporan, yang dapat membantu dalam menampilkan data dalam bentuk tabel agar mudah dikelompokkan dan mudah dibaca. Jadi misal kelompok data ini adalah nama, ya semuanya nama sampai ke bawah. Terus nilai, ya nilai peringkatnya berapa, seperti itu. Itu adalah fungsi dari membuat tabel. Dan selanjutnya adalah membuat rumus. Di pengolah angka ini kita bisa menggunakan rumus, misal untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sampai nanti rumus-rumus yang sulit. Jadi ada level-levelnya untuk rumus-rumus ini. Untuk di sekolah dasar mungkin Bapak akan mengajarkan dasar-dasar rumus. Kalau misal waktunya masih ada, kita akan membahas sedikit ke mid rumusnya, ke yang levelnya menengah
biar kalian juga dapat bekal nanti di SMA, biar bisa stand out gitu ya, bisa terlihat menonjol dari yang lain gitu. Dan fungsi yang terakhir, yang walaupun bukan terakhir tapi Bapak kasih contoh 4 fungsi ini aja, sebenarnya masih banyak banyak banget gitu ya. Dan yang terakhir ini adalah perhitungan akuntansi. Jadi kalau misal di bagian keuangan yang tukang hitung duit gitu ya di perusahaan ya, itu dengan program pengolahan angka ini mereka dapat dengan mudah membuat sebuah laporan keuangan. Jadi untuk membuat laporan laba rugi, neraca, segala macam, itu mereka akan lebih mudah menggunakan program pengolahan angka ini. Terus sekarang saatnya kita berkenalan dengan Microsoft Excel. Apa sih Microsoft Excel itu? Sebelumnya kita pernah menggunakan program ini, dan mungkin sebagian besar, mungkin semuanya dari kalian sudah tahu Microsoft Excel itu merupakan salah satu perangkat lunak yang berfungsi untuk mengolah angka yang menjadi bagian dari aplikasi Microsoft Office. Ya, jadi selain Microsoft Excel ini, di Microsoft Office kita tahu sendiri ya, kemarin kita sudah pernah mencoba Microsoft Word, terus PowerPoint. Jadi ini masih satu grup dengan mereka gitu. Nah, perangkat lunak ini sering digunakan untuk mengerjakan perhitungan. Ya, untuk perhitungan, menyimpan, mengatur dan menganalisis informasi. Dan aplikasi ini juga dikenal dengan nama spreadsheet ya. Kenapa disebut dengan spreadsheet? Yang kemarin sudah pernah Bapak jelaskan ya. Nanti ini buat kalian tugas. Jadi selama kalian mendengarkan materi dari Bapak, kalian juga siapkan buku catatannya. Sewaktu-waktu ada kalimat atau kata-kata yang penting kalian bisa catat. Jadi nanti waktu mengerjakan tugas kalian bisa dengan mudah untuk mengerjakannya gitu ya. Dan next ini adalah tampilan Microsoft Excel yang mungkin memang gak asing lagi buat kalian ya, karena sudah pernah menggunakannya. Bapak mungkin nanti akan menjelaskan di pertemuan selanjutnya ya, karena untuk pertemuan kali ini hanya sebatas pengenalan saja untuk program pengolah angka. Dan selanjutnya nanti kita akan menjelaskan bagian per bagian gitu ya. Bagian per bagian dari Microsoft Excel ini, karena kita nanti akan membutuhkan banyak waktu untuk menjelaskan satu persatu ini ya. Karena memang banyak banget menu-menunya. Dan nanti juga Bapak bakal mengajarkan sampai ke formula juga. Dan itu mungkin akan membuat kalian harus lebih giat belajarnya, membuat banyak catatan, karena kita tahu kondisi saat ini kita nggak bisa tatap muka ya, jadi nggak bisa langsung praktek. Kemungkinan nanti bagi yang punya laptop atau komputer di rumah bisa langsung mencoba atau mempraktekkan materi-materi dari Bapak. Tapi yang tidak punya komputer atau laptop bisa mencoba dengan aplikasi Excel yang ada di Google, yang ada di Android ya, yang ada di HP Android. Itu ada aplikasi Excel juga, dan sepertinya gratis ya. Jadi nanti kita bisa coba bareng-bareng. Boleh ada yang pakai laptop juga boleh, mau pakai komputer juga boleh, mau pakai Android juga boleh. Oke. Dan untuk tugas hari ini sedikit aja ya, nggak perlu banyak-banyak ya, karena nanti minggu depan mungkin kalian sudah mulai belajar banyak dan mulai memiliki tugas banyak juga. Jadi untuk perkenalan kali ini tugasnya simpel aja. Kalian tinggal nanti tulis ulang soalnya di kertas, terus tulis jawabannya seperti biasa, difoto dan dikirim ke nomor Bapak pribadi ya. Absennya sesuai dengan tugas yang Bapak terima. Jadi kalau misal nggak ada yang mengumpulkan tugas,
nanti nggak bapak absen kayak gitu ya. Oh ya, untuk tadi yang kita balik ke slide sebelumnya, di sini ada siapa saja yang membutuhkan program ini ya. Tadi udah dijelaskan singkat. Untuk di sini sudah pasti di bagian keuangan mereka membutuhkan aplikasi ini untuk membuat laporan. Terus kalau misal di sekolah itu adalah administrator, adminnya itu berarti Pak Untung ya. Pak Untung itu menggunakan Microsoft Excel juga untuk membuat laporan sekolah, laporan ke orang tua kalian, membuat raport ujian kalian, nilai kalian, absen segala macam itu menggunakan Excel gitu. Oke, kita balik lagi ke slide yang tugas minggu ini adalah apa yang dimaksud dengan program pengolah angka ya, yang tadi Bapak udah sebutkan di depan, dan sebutkan fungsi dari program pengolah angka. Ini minimal kalian, tadi kan Bapak udah kasih 4 ya kan, fungsinya itu ada banyak, jadi Bapak minta minimal 5 ya, jadi tambahin 1 yang baru gitu. Jadi yang 4 kalian bisa ambil dari depan, dan 1 kalian cari di Google atau di buku paket kalian apa yang di fungsi dari program pengolahan angka tersebut ya. Terus yang terakhir adalah apa itu Microsoft Excel. Oke, tugas dikumpulkan tetap di hari yang sama. Untuk jamnya Bapak batasin sampai jam 12 malam. Jadi kalau misal udah lewat jam 12 malam, Bapak nggak akan terima. Ya Bapak akan terima, tapi nilainya mungkin Bapak akan kurangi ya. Jadi untuk kalian semangat belajarnya, jaga kesehatan dan di rumah aja, jangan pada main di luar, karena kita harus saling menjaga ya. Kita harus saling menjaga kesehatan kita agar keluarga juga sehat, kita sehat, dan nanti kita akan cepat bertemu kembali gitu. Oke, cukup sekian dari Bapak. Terima kasih. Jadilah pribadi yang gemar membaca daripada menonton televisi ataupun daripada main game gitu ya. Lebih baik kalian belajar dan membaca. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.